saat ini rumah sakit full pasien karena ISPA, DBD, tifus, dan flu Singapura. Dan kebanyakan pasien adalah anak-anak. Begitulah isi narasi di akun media sosial Hani Lionel. Dalam video, ia membagikan situasi rumah sakit yang penuh dengan pasien yang didominasi oleh anak-anak. Unggahan itu pun mendapat banyak respons dari warganet yang mengeluhkan hal yang sama. Menanggapi hal ini, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, akhir-akhir ini sebagian besar masyarakat memang mengeluhkan sakit, mulai dari batuk, pilek, dan demam. Menurutnya, kondisi ini terjadi seiring wilayah Indonesia yang sudah memasuki musim pancaroba yang diperkirakan berlangsung pada Maret hingga April 2024. Ia menambahkan daftar penyakit yang harus diwaspadai saat musim pancaroba, diantaranya demam berdarah, diare atau disentri, hepatitis, tifoid, dan influenza. Hal ini pun terbukti dengan adanya peningkatan jumlah dan kematian dari kasus demam berdarah pada awal tahun ini di sejumlah wilayah di Indonesia. Ponorogo, Jawa Timur, kasus demam berdarah terus melonjak. Sejak Januari lalu, RSUD Dr. Haryono Ponorogo telah merawat lebih dari 250 pasien demam berdarah, dengan satu kasus pasien anak meninggal dunia. Pada 3 minggu ini terjadi peningkatan kasus yang signifikan ya. Hari ini kita masih merawat 14 kasus ya, dan tadi malam kita ada meninggal 1. Memang kondisinya memang sudah dalam kondisi yang terlalu sudah parah ya. Jadi kita sebut dengan shock syndrome ya, dimana tanda-tandanya ada tangannya dingin, lalu nadi tidak teraba, terus sampai muntah darah segar, sampai juga ada kejang juga ya, dan napas yang sesak. Peningkatan jumlah penderita demam berdarah juga terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Di awal bulan Maret, sebanyak 201 warga Tangerang Selatan terkonfirmasi terjangkit virus demam berdarah. Kendati mengalami angka peningkatan dibanding tahun lalu, tidak disertai dengan angka kematian. Kalau dibandingkan tahun lalu, di bulan yang sama, memang bulan ini peningkatan ya, karena memang ini curah hujan kan lagi tinggi ya, curah hujan lagi tinggi, jadi sarang telur-telur nyamuk tuh mulai menetap gitu. Jadi kami berharap supaya DBD ini di Tangerang Selatan bisa ditekan, ya masyarakat harus punya kesadaran sendiri bagaimana bisa melakukan 3M+ di rumahnya masing-masing. Selanjutnya di Semarang, Jawa Tengah, sejak Januari lalu kasus demam berdarah di Semarang terus meningkat. Pasien didominasi anak-anak usia 5 hingga 14 tahun. Pada Januari lalu, pasien anak yang terkonfirmasi berjumlah 10 orang dan menjalani perawatan dan dirawat di RSUD Wongsonegoro, Kota Semarang. Sementara di bulan Februari, jumlahnya bertambah menjadi 17 anak. Pasien demam berdarah yang dirawat mengalami keluhan yang hampir sama, yaitu demam naik turun, gangguan pencernaan, dan lemas. Ya, karena itu anak-anak biasanya karena panas tinggi dan tidak mau makan, minum, sehingga banyak sekali ketika masuk di IGD itu badannya atau apapun anak itu mengalami kelihatan lemah, sehingga memerlukan obat-obatan, baik itu obat infus maupun obat yang lain. Apakah sampai ada yang fatal sampai meninggal seperti itu, Pak? Ya, alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang meninggal karena demam berdarah, karena sudah bisa kita atasi dengan baik dengan perawatan dan pengobatan dokter di rawat inap, sudah bisa kita atasi. Dilansir dari Kompas.id, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Imran Pambudi mengatakan, terjadinya El Nino yang bersuhu panas dan kering diikuti dengan La Niña yang disertai hujan akan berdampak pada perkembangan tempat perindukan nyamuk dan penetasan telur nyamuk, sehingga hal tersebut menyebabkan resiko penularan jadi tinggi. Kemenkes mencatat, kasus demam berdarah pada Januari 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada Januari 2024, setidaknya ada 14.484 kasus DBD dengan 111 kematian. Sementara pada Januari 2023, kasus DBD yang dilaporkan sebanyak 12.502 kasus dengan 101 kematian. Adapun total kasus DBD di Indonesia hingga minggu ke-8 tahun 2024 sebesar 15.977 kasus dengan 124 kematian. Didominasi oleh pasien anak, gejala demam berdarah pada anak diduga memang sulit dikenali karena mirip dengan infeksi umum pada masa kanak-kanak lainnya. Dilansir dari Centers for Disease Control and Prevention, gejala demam berdarah pada anak diantaranya demam atau suhu tubuh rendah kurang dari 36 derajat Celcius, kantuk, kurang energi atau lemas, muncul ruam, pendarahan yang tidak biasa di gusi atau hidung, dan terakhir muntah setidaknya 3 kali dalam waktu 24 jam. Gejala demam berdarah dapat berkembang dengan cepat menjadi parah. Oleh sebab itu, anak-anak yang mengalami gejala DBD membutuhkan perhatian medis segera atau rawat inap. Demam berdarah memang masih menjadi tantangan pemerintah Indonesia dari tahun ke tahun. Selain terus mencanangkan program 3M+, salah satu upaya Kemenkes menekan angka kasus demam berdarah yakni dengan uji coba menyebarkan nyamuk Belwobachia di 5 kota di Indonesia pada November 2023 lalu. Cara ini ditempuh selain menggunakan metodologi vaksinasi yang selama ini telah digunakan. Menggunakan bioteknologi untuk nyamuk yang berpotensi menularkan demam berdarah, kita buat agar kasarannya maju, jadi dia nggak bisa menularkan virus yang bisa menyebabkan demam berdarah. Strategi keduanya kita sedang mempelajari vaksinasi demam berdarah, sehingga orangnya yang bikin tahu. Nah ini kita sudah coba di Jogja, penelitiannya dilakukan oleh Komite Indonesia, didukung juga oleh donatur Indonesia yang berhasil. Kota yang menjadi uji coba tujuan penyebaran nyamuk Belwobachia tersebut yakni Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Bontang, dan Kupang. Namun hingga kini belum diketahui hasil pasti dari uji coba penyebaran nyamuk Belwobachia tersebut. Musim pancaroba memang identik dengan kemunculan bermacam-macam penyakit. Kondisi cuaca pada saat pancaroba yang berubah-ubah memungkinkan tubuh harus ekstra mengerahkan sistem imunnya. Selalu memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral bisa menjadi upaya melindungi tubuh kita dari penyakit berbahaya.